Bayaran ya, upah banyak-banyak kalau kalian konser sana sini, sementara pencipta lagunya kalian abaikan. Menurut saya ya patut diduga ya kurang beretika, kurang bagus. Ya, jadi sebenarnya sih hari ini hari yang baik ya, hari yang baik. Jadi hari ini kita lanjutan dari apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk laporan polisi resmi di tanggal 6 September yang lalu. Jadi hari ini kita dipanggil, Kosan dipanggil, dimintai keterangan lebih lanjut. Kalau bahasa yang sering kawan-kawan dengar itu di BAP lah, ya. Ditanyain apa buktinya, terus laporannya apa yang dirugikan, tadi semua udah dijelaskan. Penyerahan bukti, ya alat bukti juga banyak yang kita serahkan tuh banyak banget, ada di tas, ada di buku, semua udah kita sampaikan, sudah kita berikan ke penyidik. Seperti itu. 25-an. 25 pertanyaan yang diserahkan banyak ya. Ada bukti video, ada somasi terbuka kita, terus foto-foto, terus album yang dari 2010 ya, 2010. Surat resmi dari LMK. Ya, surat resmi dari LMK bahwa lagu-lagu yang diciptakan secara bersama-sama itu tercatat di WAMI. Itu sudah kita sampaikan. Sampai kaki pendek dong. Maksudnya lagu yang tidak boleh diizinkan. Lagu yang tidak boleh diizinkan itu terkait lagu yang sudah dia lakukan pelanggaran ya. Yang jelas yang saya tidak boleh izinkan mereka menyanyikan karya-karya saya sendiri atau karya-karya ciptaan saya bersama-sama dengan mereka dan juga dengan pihak-pihak seperti Bang Pai dan Kak Dewi. Jadi saya pribadi, saya melarang Tantri, Sela, dan Cua membawakan karya-karya saya tersebut. Setelah kemarin kita somasi kita juga tidak diindahkan. Bahkan sampai sekarang konon katanya mereka masih bawain. Mantap. Jadi ini aja, tidak ada di Indonesia ini yang kebal hukum. Jadi kita mari berproses. Kali ini akan ada proses berikutnya. Tadi lumayan lama ya, cukup lama. Sampai jujur aja, saya aja udah dibilang capek, nggak boleh capek karena kita berjuang untuk hak kita. Tetapi kali ini lumayan menguras waktu. Dibilang menguras pikiran sih enggak, karena apa yang ditanya ya langsung saya jawab aja apa adanya. Tapi lumayan banyak membuang waktu di dalam untuk menyelesaikan urusan ini, dan saya cukup puas dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian, dan ya kita puas banget ya. Pertanyaannya juga tadi sangat detail, dan kami juga menjawab dengan detail sekali, dan ditulis juga dengan sangat hati-hati, artinya jangan sampai ada salah penulisan dan lain-lain. Ya, polisi sangat bekerja sama baik sekali dengan waktu yang cukup cepat ya, termasuk cepat ya. Kemarin kita daftar tanggal sekian, tanggal sekarang saya udah dipanggil, dan penyerahan bukti yang kita kasih juga sudah, saya rasa sudah cukup banyak, sudah bisa dibilang lengkap. Jadi buat Tantri, Sela, dan Cua ya, ayo kita hadapi proses hukum. Kalian sudah dilarang, udah dikasih somasi, masih membawakan juga, tidak mengindahkan somasi. Bahkan saya pribadi merasa hak moral saya itu sudah benar-benar sangat terinjak-injak ya. Hak ekonomi saya juga. Jadi ya, karena saya sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, saya melaporkan ke kepolisian. Jadi kita hadapi aja, kita jalani proses hukum yang berlaku di Indonesia kita ini. Bang, kait somasi yang diabaikan, mungkin apa yang akan dilakukan selanjutnya, Bang? Ya? Somasi kan diabaikan, tapi apa yang dilakukan selanjutnya menurut mungkin Abang ke pihak sana?
berhubung somasi kita tidak diindahkan, ya buntutnya kita buat laporan resmi tanggal 6 September. Ya. Nah, puji syukur polisi sangat baik dan sangat cepat bekerja dengan memanggil kita hari ini langsung diproses. Nanti minggu depan itu udah saksi juga yang dipanggil. Jadi prosesnya cukup cepat. Salut buat polisian, hebat. Bang, to the point Bang, artinya kalau melihat dari kemarin Tantri Cua dan Cela sendiri udah dilarang sama Abang untuk tidak membawakan lagu-lagu yang pernah Abang utarakan itu, tapi tetap membawakan juga. Apakah itu bentuknya selain laporan ini dia harus mengganti rugi berupa uang gitu ke Abang secara royalti atau seperti apa, Bang? Saya jujur aja ya, saya pribadi jujur aja. Ini tuh bukan masalah uang. Ini tuh bukan, sumpah bukan masalah uang. Ini masalah hak moral saya ini sudah terinjak-injak habis-habisan. Bayangin, saya somasi terbuka, saya bilang jangan dibawakan lagi sampai urusan kita selesai yang kemarin-kemarin, tapi masih tetap tidak diindahkan. Jadi malahan konser dia tulis apa tuh namanya, songlist, ciptaannya nggak disebut, dia posting di internet, di media sosial dan lain-lain. Buat saya itu udah pelanggaran hak moral yang sangat luar biasa. Saya sebagai pencipta lagu, mungkin di luar sana juga banyak pencipta lagu banyak pencipta lagu yang pasti siapa sih yang mau lagunya diciptain tapi hak moral tidak disebutkan gitu ya. Jadi itu sih artinya Tantri, Cela dan Cua, kalian konser sana sini mungkin ya mendapatkan mendapatkan Royalti, bayaran ya, upah banyak-banyak kalau kalian konser sana sini, sementara pencipta lagunya kalian abaikan. Menurut saya ya patut diduga ya kurang beretika, kurang bagus. Bahkan kemarin juga dari awal-awal kan saya udah bilang, ayo ketemu, nggak mau, susah. Giliran ketemu nggak ada pertemuan yang ujungnya selesai, ya kan? Cuman hahaha, foto-foto selesai, terus bilangnya udah ketemu kok, udah beres. Kalau udah beres nggak mungkin sampai ke sini, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin sampai ke sini kalau memang udah beres. Kenyataannya kan memang tidak ada terjadi apa-apa di pertemuan kemarin. Dan kali ini saya sudah punya sikap ya, dengan kuasa hukum saya udah punya sikap. Artinya kita memang harus jujur aja, kami menginjak kaki kami ke Polda Metro Jaya ini untuk urusan ini. Ini satu hal yang berat loh. Karena saya ini seniman, saya ini musisi. Mereka juga musisi. Nggak seharusnya musisi seperti ini sebenarnya. Artinya kita sampai urusan hukum sana sini. Sebenarnya musisi itu kalau punya etika yang bagus, etika yang baik, ya dia tahu lah bagaimana cara menyelesaikan hal ini. Bagaimana ketika mereka membawakan karya-karya yang bukan karyanya sendiri, bagaimana sih caranya biar karya itu tetap dibawakan, kan kayak gitu. Ternyata udah sampai sejauh ini perjalanannya kan. Ya, jadi mau tidak mau ini harus dijalankan karena ini bukan salah satu, ini satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan sebagai warga negara.